Halo semuanya, selamat malam Jumat. Balik lagi bersama aku, Akbar, di podcast Distrik Reform. Malam ini kita masuk ke episode 11, yang dimana bakalan membicarakan, membahas, dan juga mengulik mengenai kisah-kisah horor yang ada di pesan. Kebetulan kita juga kedatangan satu narasumber yang sangat spesial, selaku anak muda juga, dan sekarang jadi adik tingkat saya di kuliah. Kita langsung aja sambut. Hai Kak Ilham. Halo Kak Akbar, gimana kabarnya? Sehat Kak Akbar? Baik Kak Ilham. Aja ya. Gimana nih Kak Akbar? Gimana? Ya, buat yang nggak tahu, Kak Ilham tuh memang jadinya tuh kayak anak pondok banget gitu. Sampai itu cerita dari kamu juga selama ini. Nggak gitu juga. Dan dia pun bilang banyak banget kisah horor yang bakalan bar ataupun bakalan sharing sama kita. Cuman karena mungkin kita bakalan ambil beberapa doang ceritanya untuk malam ini. Jadi stay tune di kita dan juga ambil posisi nyaman kalian dan juga selalu ingat jaga sikap, jaga ucapan karena kamu tidak pernah tahu sosok seperti apa yang saya ceritain kan Eh, pesantren. Sebenarnya apa ya? Banyak sih rumor yang beredar. Cuman saking banyaknya, eh, ya rumor-rumor ini belum bisa dipastikan juga kebenarannya. Cuman yang saya alami ada beberapa, dan saking banyaknya itu, ya saya nggak tahu harus mulai dari yang mana gitu. Jadi kalau misalkan ini mah mungkin kan saya di waktu di pesantren itu 6 tahun. Jadi mungkin dari saya kelas 1 dulu aja lah ya. Kelas 1 itu berarti kelas 1 SMP. Eh langsung mulai. Hah? Apa ya? Dulu tuh ada cerita, eh dulu tuh ada anak di pesantren satu yang emang benar-benar dia emang latar belakangnya kurang, terus dari keluarganya juga kurang, ibaratnya apa ya, bahasa kasarnya kurang pendidikan lah ibaratnya. Jadi dari sikap dia, mental dia, apa ya, nggak menunjukkan dia itu seorang pelajar. Jadi pada suatu hari dia tuh emang suka mencuri barang-barang yang ada di jadi pada suatu hari dia tuh setiap hari teman-teman saya tuh merasa kenapa uangnya hilang terus atau makanannya hilang terus. Nah, dan emang kita tuh satu angkatan tuh emang udah mencurigai dia gitu, yang emang udah ngambilnya tuh. Soalnya kan setiap kita ke kelas, setiap kita kemana, dia tuh selalu ada di kamar gitu. Entah itu izin ke dari kelas lah atau dan yang lain sebagainya. Sampai suatu hari lemari teman saya emang benar-benar ada yang dibobol tuh sama dia. Dibobol beneran. Itu emang pintunya rusak, belakangnya jebol, nggak tahu punya masalah pribadi apa sama dia. Pokoknya uangnya hilang, makanannya hilang, segalanya hilang. Padahal dia tuh baru ditengok sama orang tuanya. Dan akhirnya kejadian ini tercium lah sama kakak kelas kita, sama ketua kamar. Nah, pada suatu saat, suatu malam dikumpulkanlah kita di satu kamar, satu angkatan. Di sana dimulailah, kata ketua kamar saya tuh, eh ada adatnya itu di Rukiah, bukan di Rukiah, apa ya waktu itu namanya tuh roti bol atos. Cuman nggak tahu sih benar atau enggaknya. Cuman waktu itu yang kita disuruh baca beberapa ayat. Nah, dan ketika kita selesai membaca itu, dan katanya yang emang benar gak ngaku itu setelah perkumpulan ini selesai, pulang ke kamarnya itu lemarinya nggak akan seperti lemari pada biasanya. Dan kejadian pada teman saya yang si pelakunya itu, karena dia emang gak ngaku, emang orangnya keras kepala, itu lemarinya itu apa ya,
ya emang ini emang saya gak lihat secara langsung, cuman dari kata teman yang sekamar dengan dia itu lemarinya itu bergetar, ngegetar, dan ketika dicek di dalamnya emang nggak ada apa-apa, cuman entah kenapa itu lemari bergetar, terus ketika jam 12 malam, kalau nggak salah sekitar jam 11-12 lah, dia tuh mendadak sakit, dia ngedadak sakit, panas dingin, dia menggigil, dan kata teman-teman yang sekamar sama dia nggak ada apa-apa, cuman kata dia sebagai si pelaku itu di lemarinya itu pintunya kebuka ketutup katanya, cuman kata teman-teman sekitar itu nggak ada apa-apa. Nah, cuman kata dia lemarinya kebuka ketutup, dan pas jam 1 udah gak ngerasain lagi tuh hal yang kayak gitu tuh. Nah, itu kan dia panik tuh, panas dingin, dia gak bisa tidur, ditemenin sama ketua kamarnya, sama kakak kelasnya, ditemenin, dibacain doa, dan pas ketika adzan subuh, kata kakak kelas saya juga, kata ketua kamarnya juga, itu jadi saksi hidup ya, di lemarinya itu mendadak kayak yang ada ngedobrak dari dalam. Dobrak dari dalam? Ya, dobrak dari dalam. Yang asalnya pintunya digembok, itu kayak gimana? Mendadak ngedobrak dari dalam. Dan itu suaranya keras sih, Pas adzan subuh, pas Allahu Akbar, langsung dah lemarinya. Dan itu baju, bukti uang yang dicuri sama dia, makanan yang dicuri sama dia itu kelempar keluar lemari. Ya, kata yang sekamar, kata kakak kelas saya yang ngejagain dia pas adzan subuh. Soalnya kan waktu itu sebelum adzan subuh kan santri udah dibangunin tuh, apalagi kelas 1 kan paling awal. Jadi waktu itu posisi santri-santri udah ada di masjid. Nah, yang nemenin dia itu ketua kamar sama pelakunya tersebut gitu sih. Semenjak kejadian itu ya dia minta maaf, ngakuin kesalahannya kayak gimana, ngakuin yang emang udah yang nyuri barang-barang uangnya teh emang dia. Itu sih kejadian pertama yang ada di kelas 1 saya. Terus ada lagi banyak sih sebenarnya, apa ya, dulu nih kan waktu itu kan pramuka wajib kan ya, hiking. Jadi waktu itu hiking satu pondok, itu posisinya saya kelas 4 tuh kelas 1 SMA itu udah jadi ketua kamar saya. Jadi ketua kamar, dan ada kayaknya ya emang waktu itu emang kurang ada pendidikan tata krama di alam terbuka lah ya waktu itu ibarat. Soalnya kan ya selama pondok ini berjalan belum ada tuh hal-hal aneh yang didapati setelah hiking gitu kan, bukan jarang ya, hampir nggak ada gitu. Cuman pada waktu saya jadi ngejabat jadi ketua kamar ini, ada anggotanya teman saya kamar sebelah, dia itu pulang dari hiking tuh sakit sama penyakitnya panas dingin. Nah, dia itu sakitnya tuh berhari-hari, dan kata yang Haris Nahar itu tiket siang yang suka nganterin makanan gitu buat yang sakit, beres-beres pondok. Itu tuh setiap jadi setiap Haris Nahar tuh ngelewat kamar dia teh posisinya nggak tiduran, tapi kayak yang merungkut di sudut kamar, kedinginan. Ya, kayak yang kedinginan, meluk tubuhnya gini, lututnya ditekuk, ya gitulah, tahu sendiri orang yang lagi kedinginan kayak gimana. Tapi pas ditanya sama ketua kamar, sama Haris Nahar, nah kamu kenapa? Dia tuh nggak jawab, cuman ngegeleng-gelengin kepala, tapi keringat dinginnya tuh keluar banyak, ya kayak gitu. Itu tuh kejadian itu berulang sampai berapa ya, seminggu kalau nggak salah. Jadi dia sakitnya nggak sembuh-sembuh, padahal sakitnya tuh sakit demam biasa gitu. Kata dokter yang udah meriksa dia, kan dia sempat dibawa ke UKS, kata dokter ya ini sakit biasa, jadi nggak perlu dibawa pulang lah gitu. Jadi kan kalau di pondok tuh, kalau misalkan sakit di pondok saya mah, kalau sakitnya udah parah baru dibawa pulang. Memang jadi kata dokternya mah cuma demam biasa aja, jadi dia nggak dibawa pulang. Nah,
suatu ketika adalah kakak kelas saya. Dia tuh beda 2 tahun sama saya. Dia tuh emang orang Sulawesi, orang Makassar. Pokoknya mah dia tuh suku Dayak lah. Orang mana gitu, lupa lagi. Nah, dia tuh katanya tuh emang punya ilmu keturunan adat lah ya, emang dari sananya punya. Dia tuh sempat bilang ke saya, cina, Ham, cina itu anggotanya teman kamu, cina, berhubung teman sayanya lagi pulang, jadi saya juga yang bertanggung jawab. Itu anggota teman kamu, cina. Kayaknya itu bukan dikarenakan sakitnya, bukan cuma demam biasa. Oh, kenapa gitu? Soalnya saya ngerasain hal yang nggak enak, cina, katanya kayak gitu. Oh gitu, coba ntar malam kita cek, katanya. Ntar malam lah, pas malam Jumat, ingat pas yasinan, kan biasa yasinan tuh malam Jumat, hari Kamis. Yang puasa Senin Kamis ya makan, kalau yang nggak puasa ya yasinan. Waktu itu kebenaran banget, satu lorong saya itu ya emang nggak ada yang puasa gitu kan. Jadi semuanya pada yasinan, kosong tuh kan, satu lorong kosong. Nah, saya sama si kakak kelas ini datanglah, lihat dia tuh emang posisinya emang lagi merungkut gitu, keringat dingin. Kamu udah mendingan, kata saya. Dia cuma ngejawab ngegeleng. Terus kata kakak kelas saya tuh, Ham, cina, udah kamu jagain di pintu aja, cina, takutnya ada apa-apa, jangan ngedekat lagi lebih dari ini, kata kakak kelas saya. Ya udahlah, saya cuman ya nurut-nurut aja karena saya nggak tahu hal yang gituan kan. Saya nurut, saya diam aja di depan pintu. Nah, terus kakak kelas saya itu namanya tuh Sauki kan. Si Sauki ini duduk di depan dia, duduk ya emang nggak tahu kayak gimana lah ya. Terus kayaknya apa ya, dibilang kayak orang yang lagi kerasukan gitu. Cuman kerasukannya tuh bukan dari luar, emang dia kayak yang punya ini kan, kayak yang punya yang ngejaga gitu. Apa ya ngomongnya, mah kodam lah kalau nggak salah. Nah, dia tuh hodamnya tuh monyet kalau nggak salah. Kera, sorry, bukan monyet. Soalnya suka marah yang dibilang punya hodam kera. Nah, dia tuh punya hodamnya kera. Nah, pas itu ya nggak tahu kayak gimana, kayaknya mah adu ilmu kalau nggak salah sih. Adu ilmu. Saya itu si adik kelas saya tuh yang asalnya ngegigil gitu tuh tambah ngegigil lagi. Terus dia tuh kalau nggak salah tuh kayak teriak nahan kesakitan gitu nih, kayak gitu nih. Cuman nggak terlalu, suaranya tuh nggak terlalu besar, jadi kayak cuman ngeringis gitu nih. Nah, gak lama dari itu kakak kelas saya sadar lagi, si Sauki sadar lagi, ngomong ke saya, Ham, cina, ini mah kayaknya waktu hiking kan kita ada ngelewatin trek yang kuburan tuh, kayaknya ini bocah tengil, katanya nggak bisa diem, dia main batu kalau nggak salah, lempar batu. Nah, salah satu batunya teh ada yang kena ke kuburan itu teh. Nah, ini yang menyebabkan dia sakit itu ya emang penunggunya dari sana, cina, supaya dia teh minta maaf ke lokasinya tersebut, kayak gitu. Ya terus ini gimana? Itu kan adik kelas saya masih ngeringis kesakitan tuh. Iya bentar, nah saya coba lagi. Gak lama kemudian masuk lagi ke dalam apa ya? Jadi si keraknya tuh masuk lagi ke dalam si tubuh si Sauki ini. Dan itu hawa tiba-tiba beda. Pas mereka berinteraksi tuh hawa beda. Jadi apa ya? Itu tuh gak ada angin, gak ada hujan, tapi dingin banget itu suasananya teh. Pas dingin banget, itu kan atap loteng kayak gini lah. Atap loteng itu kan dari triplek tuh. Waktu di pondok saya itu tuh bagus aja, baru direnovasi, baru dicat. Nah, tiba-tiba ini mah serius kejadian asli, saya ini mah lihat dengan mata saya. Pas mereka lagi interaksi tuh, pas adik kelas saya juga lagi ngeringis, lagi sakit-sakitnya, itu tuh atap loteng satu petak itu tiba-tiba roboh. Wow, satu petak roboh. Pas roboh jatuh ke bawah kan si lotengnya itu dari triplek. Itu mah
nggak tahu kenapa kan nggak logis ya, yang ada di loteng paling apa sih, debu kan paling atau kayak gimana. Ini mah enggak, keluarnya tuh daun pohon. Wow. Banyak banget, kayak kayak apa ya, kalau di Jepang kayak musim gugur gitu nih. Cuman jatuhnya tuh beraturan, bedanya itu kan jadi gak ngacak tapi beraturan, kayak muter gitu nih, muter ke bawah. Nah itu mah kayak yang ada di film-film apa ya, Indosiar zaman dulu, tahu nggak sih? Nah itu benar nyata, itu terjadi nyata. Itu daun-daun saya juga ya panik lah ya, panik, kaget, ya gak ngerti lah ini apaan gitu kan. Pas itu keluar, daun berserakan, santri bubar. Cuman ya karena saya ada di pintu, ada di luar kan, saya ngejagain tuh anggota-anggota kamar tersebut, jangan ada yang masuk dulu. Otomatis santri kan penasaran, pasti banyak ngomongin di belakang. Cuman kata si Sauki, ya udah, ini saya tadi udah ngobrol, udah komunikasi sama yang apa ya, ibaratnya mah nuntut si anak ini buat minta maaf lah, katanya kayak gitu. Ya katanya ditunggu di lokasinya, harus emang benar-benar datang nih katanya, jadi buat minta maaf. Ya buat sementara ini ya gak akan ngeganggu dulu katanya. Oh gitu, ya udah tenang. Dari sana ya yang asalnya ngegigil, dari sana mulai bisa ngomong, mulai bisa makan lagi, mulai bisa minum lagi. Dan seminggu kemudian ya ketika kondisi badannya udah enak, udah rada fit, ya dia datang ke lokasinya minta maaf di tempat, dan ya udah beres. Itu Serem banget ya kalau misalkan katakanlah emang karena nggak sengaja gitu atau emang karena keusilan gitu bisa sampai diganggu. Tapi kan kalau misalkan kita ngomongin gitu dengan apa ya, lingkungan pesantren yang katakanlah cukup agamis dan juga religius gitu, yang dimana biasanya kalau misalkan ada yang mengalami gangguan itu, biasanya kalau misalkan dibacain ayat atau diruqyah, biasanya tuh biasanya kan langsung pergi lah makhluk-makhluk kayak gitu. Nah ini sampai segitunya kah? soalnya kan awal-awalnya kita nggak tahu, kita nggak terdeteksi apa ya, ibaratnya mah ya itulah, nggak terdeteksi. Kirain kita nggak pikir panjang, soalnya kan belum pernah ada tuh yang habis hiking sakitnya tuh gara-gara yang dari luar gitu. Jadi yang kita tahu ya kalau misalkan hiking ya, kalau misalkan jatuh ya terkilir, kalau misalkan kondisi nggak fit ya demam gini. Jadi ya kita taunya kayak gitu. Kalau misalkan kita tahu dari awal ya udah dibawa ke ustadz kayak yang bisa gitu. Dan banyak tuh, masa sih di pesantren nggak ada yang bisa gitu kan. Cuman ya karena yang kebenaran kakak kelas saya ini orangnya peka terhadap keadaan, jadi dia ngasih tahu duluan. Jadi ya udah, saya juga nggak sempat kepikiran sih, nggak sempat pikir panjang, karena ya ini kan hal di luar kemampuan saya gitu. Saya juga nggak sempat pikir panjang gitu. Jadi paling yang bisa kita ambil di sini tuh kalau misalkan dimanapun kita berada, kita harus tahu untuk bisa berperilaku sangat sopan dan juga katakanlah tidak enaknya lah dan tidak sompral apalagi. Juga untuk menjaga tindakan, untuk tidak mencuri dan Cuman ada sih kak, apa ya, bukan ini mah dikarenakan halnya bukan cuman sompral atau kayak gimana. Jadi kan biasalah santri itu kan ada yang nakal-nakalnya lah ya. Dulu tuh ini sih kejadiannya saya yang ngalamin sih ini mah. Sekali-kalinya saya ngalamin. Dulu tuh kan waktu kelas-kelas tinggi ya adalah rasa bandel atau kayak gimana kan. Nah, saya tuh waktu itu tuh main ngerokok, ngajakin temen saya. Namanya teh Sri Ralim kalau nggak salah. Lim, nah, kata saya teh, mau ngerokok nggak? Cina, aduh nggak punya rokoknya, cina kata si Ralim teh, ini saya ada satu, ya udah we berdua, kata saya teh. Ah sok weh, enggak, cina. Yakin enggak, cina? Ya yakin. Ya udah. Itu teh posisi jam setengah 11, santri udah pada disuruh tidur. Kan saya waktu itu kelas 5 kalau nggak salah, jadi kelas atas mah ya agak bebas lahnya. Dan waktu itu saya naik tuh ke lantai 3 ke tempat jemuran.
Pak, kan biasa kita tuh ngerokok di balik toran lah ya, biar orang yang naik ke tempat jemuran tuh gak langsung ngeliat kita lagi ngerokok. Jadi agak jumput di sudut gitu. Pas saya ngerokok, pas saya mau balik ke toran, belakang toran, kok ada si Ralim, kata saya. Saya nanya, katanya nggak mau, efeknya udah di sini, cina. Enggak tuh bro, wede, cina ngomongnya. Oh ya udah, rokok cina. Ada gak rokoknya, kata saya. Nggak ada, ya udah ini berdua, ayo. Dua ngerokok, satu batang berdua. Ngobrol, ya lumayan lah, ada beren sejam setengah jam. Beresnya jam 11 setengah 12 kalau nggak salah. Beres, saya ngomong, Rim, mau ke kamar bareng nggak, kata saya. Enggak, sok we duluan, katanya. Ente mau ngapain di sini, kata saya. Hanya sok we orang ini cina, katanya teh nyari angin dulu, cina ngomong. Oh ya udah tuh, orang duluan ya, kata saya. Ya sok. Pas duluan, datang we ke kamar saya. Pas di kamar ada si Ralim lagi tidur. Lim, ente tahu bukannya dari ininya habis ngerokok bareng. Nah, kenapa maneh? Kenapa ente bisa cepet nyampe sininya, kata saya tuh. Saya teh dia teh setengah sadar sebenarnya sambil ini teh nih. Apa sih baru bangun teh nih. Jadi setengah sadar ngomong teh. Apa ya ente? Dan saya mah dari tadi tidur dari tadi juga. Demi Allah, kata saya. Demi Allah, cina. Wah, terus tadi kurang ngerokok sama siapa? Eta suga ada tuh gimana, cina. Tadi sana boh. Saya langsung panas dingin. Cuman akhirnya ya gak berefek panjang sih kalau saya. Jadi apa ya, itu mah cuman mungkin iseng lah mereka gitu, atau cuman sekedar. Jadi apa ya, kadang kan mereka tuh bisa datang atas keinginan kita yang kuat juga nih. Soalnya waktu itu ya emang saya pengen ditemenin ngerokoknya. Jadi kalau sendirian banget masa kayak gimana gini. Jadi kayak gitu ya. Dan bener lah ada gitu. Makasih buat Ilham. Ya. Mau promosi nggak untuk podcast Ilham? Apa ya? Ada di Spotify, cari aja Moriarty. Cuman ya baru satu episode doang karena ya belum ada waktu sih. Cuman ya itu podcastnya menyangkut tentang keresahan hati lah itu mah ya. Jadi ya stay tune aja. Semoga ntar saya bisa upload lagi episode-episodenya ya guys ya. Jangan lupa follow dan juga support podcast Ilham. Makasih, sekian dari aku Akbar. Makasih buat Ilham yang udah mau temenin aku dalam ngobrolin kisah-kisah horor. Dan juga sampai ketemu di lain episode, dan selalu ingat jaga sikapmu, jaga ucapanmu, karena kamu tidak pernah tahu itu seperti apa yang mana-mana.